Selamat pagi, Shalom. Saudaraku, kita tiba di hari Selasa 10 September 2024. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita dituntun oleh firman-Nya, dan sebelumnya mari berdoa. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami, dan biarlah hari ini kami boleh jalani dengan mengikuti kehendak Tuhan. Melalui firman-Mu, kami akan belajar dari dalamnya. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Demikian firman Tuhan. Tema di hari ini, bukti iman Abraham. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketulusan dan kejujuran seseorang tidak dapat dinilai dan dibuktikan hanya melalui kata-kata atau janji saja. Semua orang dapat dengan mudah mengatakan cinta ataupun janji untuk setia. Namun tidak semua orang dapat membuktikan perkataannya itu. Begitu pula dalam iman kepada Allah. Banyak orang mengaku percaya, tetapi tidak taat melakukan perintahnya. Di saat senang, imannya kepada Allah tidak ada, karena ia hanya mengandalkan dirinya. Tapi di saat susah, imannya baru muncul. Itulah realitas yang sering terjadi dalam kehidupan warga gereja. Firman Tuhan saat ini, secara khusus ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak melihat bahwa ayahnya tidak mempersiapkan seekor binatang pun untuk dibawa ke bukit guna dijadikan korban bakaran. Dapat dipastikan bahwa Ishak tentu bertanya-tanya dalam perjalanan, sebab tidak ada seekor binatang pun yang akan dikorbankan. Untuk menjawab rasa penasarannya, Ishak memberanikan diri bertanya kepada bapaknya, "Di mana anak domba untuk korban bakaran?" Mendengar perkataan itu, Abraham hanya menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba sebagai korban bakaran baginya. Nah, saudaraku, inilah jawaban iman. Semua bergantung pada kehendaknya. Jawaban ini tentu juga sebagai cara supaya Ishak tidak lari ketakutan. Perjalanan pun terus berlanjut.
sampai tiba di bukit yang ditunjukkan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah, siap mempersembahkan anaknya. Ia mengikat Ishak, dan Ishak hanya diam dan tidak berontak. Abraham mengambil pisau dan siap untuk menyembelih anaknya. Abraham dengan totalitas membuktikan iman dan ketaatannya kepada Allah. Imannya dibuktikan bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga melalui tindakan. Imannya tidak digoyahkan oleh keraguan dan kebimbangan, namun dengan kepercayaan yang penuh. Nah, saudaraku, firman Tuhan saat ini membuktikan tentang iman yang bekerja dalam diri Abraham. Iman yang diwujudkan dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Sebagai orang percaya, seringkali kita berada dalam situasi atau keadaan hidup yang baik dan stabil. Banyak kali kita tidak lagi mengandalkan Allah, tapi hanya mengandalkan diri sendiri, kekuatannya, dan apa yang dimilikinya. Dia tahu semua orang yang diperoleh hanya karena usaha dan kehebatannya. Namun ketika berada di situasi sulit, baru ia tahu bahwa ternyata ada Allah. Imannya baru muncul, ketaatannya mulai dinyatakan. Itulah yang seringkali terjadi. Padahal iman kepada Allah harus dibuktikan dalam segala sesuatu atau dalam segala keadaan, dalam susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, duka cita ataupun sukacita dan sebagainya. Karena itu mari kita belajar untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah. Iman bukan hanya sekedar dinyatakan melalui kata-kata, melainkan juga dalam tindakan yang nyata. Di dalamnya disertai dengan ketaatan dan kepercayaan yang penuh. Amin. Mari berdoa. Kami belajar lagi ya Tuhan dari ketaatan seorang Abraham. Sekalipun sangat sulit apa yang dia kerjakan, tapi demi ketaatannya kepadamu dia melakukan itu. Karena itu biarlah kehidupan kami sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu pun senantiasa taat bahkan setia dalam suka duka perjalanan kehidupan. Dalam susah dan senang kami tetap taat dan setia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau supaya dalam keadaan apapun kami taat dan setia kepadamu. Di dalam namamu ya Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudaraku, Sabda Pagi dari Puncak Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati.